bersama-sama kita membaca sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat ini bertepatan masuk di dalam bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk sebagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan dirinya di dalam hatinya supaya tumbuh benih-benih kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, kepada umatku, kepada manusia, bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang paling mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang paling agung, yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia alam semesta adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Maka dengan rahmat yang paling agung ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Wa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah, senang. Senang karena apa? Karena Allah telah karuniakan kepada alam semesta ini jadi rahmat yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus lebih lagi bergembiranya. Kenapa? Karena kita ditakdirkan Allah menjadi umat daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, umat daripada yang disebut Allah rahmatan lil alamin. Ya, maka kegembiraan ini menjadi tanda kita mencintai Nabi Muhammad. Kegembiraan ini menjadi tanda kita apa? Sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad, makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang ikut melaksanakan, melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu contoh, ya, satu contoh kecil saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika anak kita ulang tahun, ya, anak kita ulang tahun, ini kita mau mengeluarkan sebagian rezeki kita, ratusan ribu, kadang jutaan. Istri kita ulang tahun, kita juga seperti itu, keluarkan ratusan ribu, jutaan. Kadang ada yang nyewa, booking tempat di McDonald, ya, ada yang sewa tempat, booking tempat di apa, Kentucky Fried Chicken, ya, apalagi yang modern saat ini hanya untuk merayakan ulang tahun anaknya, ulang tahun istri, ratusan ribu, jutaan rupiah. Terus kalau kita tanya, yang kita ulang tahunnya anak kita ini tadi, mungkin benar ini bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan anak, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita tanya, anak ini manfaatnya apa buat kita? Belum tentu anak ini bermanfaat buat orang tuanya, belum tentu nyenangkan orang tuanya, belum tentu membahagiakan orang tuanya. Anak ini akan membahagiakan orang tuanya, nyenangkan orang tuanya kalau anak ini dididik, dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.
Makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, alimu auladakum salasatu hisal, ajarkan anak-anakmu 3 perkara. Apa? Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahli bait, keluarga keturunannya Nabi Muhammad SAW, khususnya para habaib. Ya. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. Maka mari, satu kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad, datangnya bulan Rabiul Awal, mari tanamkan di dalam diri kita satu usaha untuk menimbulkan keinginan, memperjuangkan hati kita, gimana kita selalu ingin tahu tentang apa? Tentang Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, semua tentang Nabi Muhammad kita harus banyak mengetahuinya. Caranya duduk di majelis-majelis, di mana di majelis itu dibacakan risalah, dibacakan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad. Ya, ikhwani rahimakumullah. Dan yang kedua, perbanyak kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat ini tanda paling mudah untuk mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Ibadah yang ringan tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling gampang, tapi manakala ini kita lakukan dengan sepenuh hati, akan meningkatkan ibadah-ibadah kita yang lain. Salat kita insya Allah akan lebih baik, Quran kita akan lebih baik, sedekah kita akan lebih baik. Semua bentuk peribadahan kita akan tertata menjadi lebih baik dengan dasar apa? Dengan dasar mengenal dan mencintai Nabi Muhammad. Para sahabat ini sholatnya luar biasa, ibadah-ibadahnya Masya Allah, tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi Muhammad. Mereka tahu persis kedudukannya Nabi Muhammad. Bahkan yang sudah seperti itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman kalian. Sholatnya, sedekahnya, Qur'annya, puasanya, akhlaknya, semuanya sudah luar biasa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak sempurna. Sampai ketika sahabat Umar bin Khattab menghadap Rasulullah, dikatakan oleh Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah lebih daripada anakku, istriku, harta bendaku ya Rasulullah. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna, salah, tidak benar. Ternyata yang benar apa? Ketika engkau mencintaiku melebihi daripada istrimu, anakmu, harta bendamu, lebih daripada dunia, lebih daripada dirimu sendiri. Maka sejak mendengar itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saat ini ya Rasulullah, sejak saat ini ya Rasul, aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri, melebihi dari anak, istriku, harta bendaku, dan dunia seisinya. Untuk mencintai ini apa? Kita harus apa? Harus tahu, mengenal. Dan untuk mengenal ini butuh satu perjuangan daripada kita. Apa perjuangan kita? Ya duduk bersama di dalam satu jamaah, di mana di dalam jamaah itu selalu menceritakan kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Selalu di dalam jamaah itu menceritakan tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang hadis, tentang sunnah Nabi Muhammad. Ya, maka mari di bulan yang mulia tumbuhkan keinginan kita yang kuat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu cerita di zaman modern, zaman sekarang, bukan di zaman dulu ini, cerita di zaman sekarang. Ya.
ketika di dalam satu taklim sekolah ini tadi, guru membagikan kertas kepada santrinya, kepada muridnya untuk menulis cita-citanya mereka. Guru ini membagikan kertas kosong kepada murid-muridnya di kelas supaya mereka menulis cita-citanya mereka mau jadi apa. Dikasih waktu ini sama guru 10 menit. Selesai, kertas itu dikembalikan ke guru, dikumpulkan di mejanya guru, dibaca oleh gurunya satu persatu. Ada yang menulis menjadi presiden, ditanya siapa? Saya. Ditanya lagi, ada yang nulis kepengen jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, ya, jadi pengusaha. Macam-macam ini dari anak-anak ini tadi ditulis apa yang menjadi cita-citanya. Namanya anak-anak, dia menulis apapun yang ada di dalam bayangannya. Tapi ketika satu kertas ini dibuka oleh sang guru, guru ini kaget. Guru ini lihat tulisan ini tidak lazim ditulis oleh seorang anak. Di mana-mana selalu bercita-cita tentang itu tadi, pengusaha, orang kaya, ya, pilot, polisi, tentara, apapun. Ini satu kertas ini, gurunya ini mau baca pun kayaknya kelihatan janggal. Tapi akhirnya seperti kertas-kertas yang lain dibaca ini oleh gurunya. Kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Guru ini heran, guru ini tanya, siapa yang nulisin? Ada murid satu orang ini yang nunjuk tangannya, ngacung, saya Ustaz, saya Pak Guru. Maju, disuruh maju sama gurunya. Kau nulis apa ini? Kepengen jadi apa? Kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Guru ini tanya, kenapa kau kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad? Anak ini jawab, karena setiap malam sebelum saya tidur, bapak saya bercerita tentang Abu Bakar, bercerita tentang Umar bin Al-Khattab, bercerita tentang Utsman bin Affan, bercerita tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tiap malam diceritain oleh bapaknya. Guru ini tanya, kau hafal ceritanya Abu Bakar Siddiq? Hafal. Kau hafal ceritanya Bilal bin Rabah? Hafal. Kau hafal ceritanya sahabat? Hafal Pak Guru. Lantas Pak Guru ini tanya, kalau bapakmu pas hari itu tidak bisa cerita gimana? Mungkin bapakmu pergi belum pulang daripada tugasnya. Mungkin bapakmu ada acara keperluan di luar sehingga tidak bisa bercerita tentang sahabat. Anak ini dengan santai jawab, digantikan sama ibuku Pak. Digantikan ibuku. Loh, ibumu bisa? Sama. Bapak sama ibu saya sama-sama pandai, sama-sama hafal cerita tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa. Ya. Alimu auladakum hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai seseorang, mencintai sosok satu manusia, kita pasti kenal orang ini siapa orang yang ada di dekatnya, pasti kita tahu. Ya, maka hal yang sepele ini jangan dianggap sepele. Ketika kita mau mendawamkan sholawatu ala Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun tempatnya, sedang jalan, naik motor, naik mobil, naik apapun, ketika kita mendengar entah itu dari HP, entah itu dari televisi, entah itu dari apapun, disebut namanya Nabi Muhammad, lisan ini tidak akan diam. Lisan ini pasti akan langsung nyaut sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hatinya terpaut dengan Nabi Muhammad. Yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Tapi kadang kita ini kan heran. Namanya Nabi Muhammad disebut berkali-kali. Kita hadir Jum'ah, khutbah Jum'ah, kita hadir dengar mau'idhah hasanah, disebut namanya Nabi berkali-kali dengan kenceng, keras. Asik main HP, asik tidak peduli sama sekali. Seakan-akan yang disebut ini nama yang kita tidak pernah perlu, tidak akan butuh dengan sapaan. Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-bakhil, orang yang paling pelit, ini siapa? Yang ketika disebut namaku di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka mari sama-sama di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tunjukkan kegembiraan kita.
Seperti contoh tadi, kalau ketika anak kita ulang tahun kita berani mengeluarkan harta benda, ya, mengeluarkan tenaga kita untuk pesta di rumah makan yang mewah, maka untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya undang majelis maulid di rumah kita, baca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah-rumah kita. Atau paling tidak kita mampu membagikan, mendermakan sedikit daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menyambut, memeriahkan, mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'azama maulidi kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang memuliakan, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mengagungkan dalam arti kata menumbuhkan, memperjuangkan supaya tumbuh mahabbah di dalam hati kita, sehingga dengan mahabbah itu tumbuh kekuatan di dalam diri kita untuk apa? Ittiba, mengikuti, mencontoh, meniru apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis maulid ini tadi memberikan manfaat zahiran wa batinan kepada kita. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini tadi menjadikan satu hikmah yang besar kepada diri kita untuk merubah kita, memperbaiki kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana.